Halo, Zakir El Makmur di sini. Di sini pula kita belajar memahami kehidupan lewat aspek puisi. Karena puisi dapat memperkaya jiwa kita. Sekurang-kurangnya memahami kehidupan lewat puisi, kehidupan kita bisa menjadi halus, santun, tidak pongah, dan tidak brutal. Dalam memahami aspek kehidupan ini, kita masuki lewat puisi yang saya bacakan, berjudul Menangkap Jiwa. Senyuman adalah jaring cinta, dia gunakan menangkap jiwamu. Bila mana hidupmu tak terhias senyuman, hanya membuat pikiran begitu letih dan jemu. Hatimu dimasuki kegundahan. Lenyapkanlah dengan harapan, biarpun kecil tersebutkan masih menjadi pendiangan, hingga simponi alam begitu sahdu, membuat hatimu butuh hal jelas. Puisi ini memberikan sugesti menangkap jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmani dari seseorang. Biasanya, jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dari sinonim dengan roh atau akal. Penyair Sufi Jalaluddin Rumi yang hidup di abad 12 memberi pengertian soal jiwa. Katanya, betapa bahagia saat kita duduk di istana, kau dan aku, dua sosok dan dua tubuh, namun hanya satu jiwa, kau dan aku. Sedangkan bagi seorang politikus seperti halnya Robert Greene yang hidup di abad 18, mendefinisikan bahwa kebebasan adalah jiwa dari manusia. Dalam pengertian seperti itulah yang bersifat transendensal pula pada larik-larik puisi yang tadi saya bacakan, memberikan renungan secara filosofis, menangkap jiwamu. Ketika itu dipertalikan dengan perasaan, maka senyuman adalah jaring cinta, dia gunakan menangkap jiwamu. Jiwamu tertangkap oleh cinta. Tentu saja cinta yang mempunyai jalur yang ada kalanya di luar logika. Inilah yang diberitahukan oleh penyair dan dramawan dari Inggris abad 15, William Shakespeare. Dia mengatakan cinta itu mempunyai kesanggupan yang hebat. Dia bisa membuat binatang menjadi manusia dan manusia menjadi binatang.
di luar logika. Karena cinta pula manusia bisa menjadi binatang. Cinta di luar logika pula Plato seperti mencibir walau membenarkan. Filsuf dari Yunani yang hidup di era 427 sebelum Masehi ini mengatakan, cinta adalah sakit jiwa yang membahayakan. Meski begitu, ada pandangan yang memposisikan secara rasional yang bisa dikategorikan dewasa dan tidak dewasa. Pandangan ini datang dari filsuf dan psikolog yang wafat tahun 1980 bernama Erich Fromm. Dia mengatakan, cinta yang dewasa, aku membutuhkan kamu karena aku mencintaimu. Cinta yang tidak dewasa, aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu. Pandangan cinta yang rasional itu pula yang juga bisa membuat seseorang dewasa dan seseorang tidak dewasa. Pandangan ini berdampingan selaras dengan pandangan Friedrich Nietzsche, seorang penyair dan filsuf ini berpandangan bahwa bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya persahabatan yang membuat hubungan tidak bahagia. Hubungan yang tidak bahagia bisa bersemayam di lapangan aktivitas apapun, dalam bidang apapun. Ketika ini terjadi, tak ada lagi saling pengertian. Ketika kita satu kelompok studi tak ada saling pengertian, engkau tentu tidak nyaman dalam kelompok itu, tak ada bahagia. Demikian pula halnya dalam dunia kerja, dunia usaha, dunia kreativitas, bahkan dalam dunia rumah tangga sekalipun. Pengertian itu yang diberitahukan oleh puisi yang tadi saya bacakan, diktumnya begini. Bila mana hidupmu tak terhias senyuman, hanya membuat pikiran begitu letih dan jemu, hatimu dimasuki kegundahan. Kegundahan adalah sedih, bimbang, ataupun kegelisahan. Mulanya kegelisahan bisa saja bersifat normal. Misalnya seperti pengalaman kita sewaktu berbicara di depan umum, atau pelajar dan mahasiswa mengerjakan soal-soal ujian, atau ada momentum berdua saat seseorang untuk pertama kalinya berjumpa dengan orang yang disukainya. Ada kegelisahan dan itu normal. Namun tidak menjadi normal, bahkan sudah menjadi indikator penyakit kejiwaan jika perasaan kegelisahan begitu menjadi berlebihan, menguras tenaga dan pikiran, serta mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang dalam puisi yang tadi saya bacakan, hal itu digambarkan, hidupmu tak terhias senyuman. Hidup tak terhias senyuman.
alangkah menyedihkan karena keadaan yang tidak menyenangkan ini datang dari kekacauan batin. Sungguh, kita semua tidak ingin terperosok dalam kekacauan batin yang demikian. Kita harus meloloskan diri dari sergapan kegundahan itu dengan harapan, upaya mewujudkan harapan. Sebagaimana itu diajak oleh puisi yang awal tadi saya bacakan, liriknya berbunyi, memberi ajakan melenyapkan kegundahan. Lenyapkanlah dengan harapan. Biarpun kecil tersebutkan, masih menjadi pendianganmu. Hingga simfoni alam begitu sahdu. Saduh itu tenang ataupun ayem. Dalam suasana hikmat, orang-orang yang menyayangi engkau pun dapat menangkap jiwamu. Jangan lupa tonton terus video-video saya selanjutnya dan klik wajah foto orang di samping ini. Terima kasih. Salam.